Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk memenuhi tugas bakti sosial FKH UKS, kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan mengenai cara ternak sapi agar bisa menguntungkan setiap tahun. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Said Samkani, NPM 19820012, dan ini teman-teman saya. Nama saya Ajeng Nurvita Hartini, NPM 19820065. Nama saya Diana Rahmadani, NPM 19820070. Nama saya Denanda Dia Putriadi, NPM 19820023. Nama saya Tindi Safina Tujana, NPM 19820091. Perkenalkan, nama saya Genta Suarati Kandana Nifa dengan NPM 198200087. Saya Wahyu Anggalifa Putra, NPM 19820022. Kualitas dan umur yang tepat. Umur yang tepat untuk indukan sekitar umur 18 sampai 24 bulan adalah umur yang ideal bagi sapi betina untuk mulai menjadi sebagai indukan. Sapi betina yang tepat untuk indukan harus 1. Sehat dan tidak cacat, 2. Kaki besar dan lurus, 3. Ukuran tubuh ideal, 4. Berdimensi lebar, 5. Memiliki ambing yang ideal, 6. Sangat perlu untuk memperhatikan sikap dan tingkah lakunya. Nutrisi merupakan apa yang terkandung dalam pakan yang harus seimbang. Pakan biasanya terdiri dari 1. Pakan hijauan, yaitu rumput gajah, rumput ilalang, rumput benggala, rumput setaria, rumput bede, dan yang lainnya. Jenis pakan hijauan yang lainnya yaitu jerami. Pakan hijauan lebih baik dipotong-potong 2-5 cm agar lebih mudah dicerna. Jumlah pemberiannya kurang lebih 10% dari bobot badan sapi. Yang kedua, konsentrat. Bahan-bahan konsentrat yaitu dedak begatul, jagung giling, bugil kelapa, tepung tulang atau kalsium, dan garam dapur. Bila diperlukan bisa ditambahkan dengan vitamin. Biasanya jumlah pemberian konsentrat 1-2% dari bobot badan sapi. Yang ketiga, ada pakan tambahan. Pakan tambahan berguna untuk menjadi penambah dari makanan pokok sapi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hewan ternak. Selain dalam pakan, kebutuhan nutrisi juga terdapat dalam air minum. Kebutuhan air minum pada sapi kurang lebih 20-40 liter per hari per ekornya, yang harus disediakan dalam kandang, sehingga air minum harus tersedia secara ad libitum atau tersedia secara terus-menerus. Manajemen kandang beranak. Kandang beranak memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Jadi kandang harus dekat dengan sumber air, pakan, dan juga jalur transportasinya mudah. Yang kedua yaitu letak bangunan. Permukaan kandang harus lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi genangan air. Yang ketiga yaitu konstruksi. Bangunan harus memiliki sirkulasi udara yang baik dan juga tidak lembab. Yang keempat yaitu bentuk kandang. Untuk lantai harus bertekstur agar tidak licin. Yang kelima yaitu perlengkapan kandang, seperti tempat pakan, minum, tempat penampungan kotoran, gudang pakan, dan juga saluran drainase. Kandang beranak harus memberikan kenyamanan kepada induk serta anaknya selama menyusui. Jadi untuk bagian belakang halaman harus diberi pelumbaran untuk tempat anak sapi. Ukuran ideal dari kandang beranak yaitu 3x3 meter per ekor. Deteksi birahi merupakan salah satu faktor dalam budidaya ternak ruminansia. Ketepatan mendeteksi birahi akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu saat perkawinan. Perkawinan pada waktu birahi yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Nah, tetapi jika mengawinkan ternak sapi di luar waktu birahi, itu tidak akan terjadi kebuntingan. Oleh karena itu, peternak harus mengetahui tanda-tanda birahi agar tepat pada saat mengawinkan ternak. Dalam ternak sapi, kita sebagai calon dokter hewan juga harus tahu bagaimana cara mendeteksi birahi yang baik dan benar. Yaitu terlihat dari vulvanya dengan istilah 3A, 1B dan 1C. Abang, aboh, anget, bengak-bengok, dan juga celingak-celinguk. Kemudian dari arah vagina keluar lendir, dan biasanya sapi tersebut akan menaiki sapi yang berada di sebelahnya. Kemudian vulva sapi itu mengalami pembengkakan dan terasa hangat. Lalu ekor sapi tersebut sering diangkat ke atas. Kemudian masalah waktu yang pas dan baik untuk inseminasi yaitu 12 jam setelah sapi tersebut mengeluarkan lendir. Nah, itu merupakan ciri-ciri sapi birahi. Untuk penanganan kelahiran pada sapi ini meliputi 2 proses, yaitu persiapan proses kelahiran
Dan yang kedua adalah penanganan proses kelahiran. Untuk proses pertama yaitu persiapan proses kelahiran bisa diawali dengan mengecek umur kebuntingan ternak, lalu dilanjutkan dengan menempatkan induk di kandang yang layak untuk melahirkan. Lalu untuk proses kedua yaitu penanganan proses kelahiran bisa juga diawali dengan menempatkan jerami atau rumput kering di alas kandang tersebut. Tujuannya agar sapi tersebut merasa nyaman ketika berpijak atau berbaring di atas jerami tersebut, dan juga harus diamati setiap saat ketika melahirkan, dan bila diperlukan bisa diberi pertolongan seperti contohnya seperti membantu menarik anak sapi tersebut keluar. Penanganan pasca kelahiran. 1. Pemerahan kolostrum. Pemerahan susu kolostrum dilakukan setelah proses induk melahirkan dan diberikan langsung pada anak sapi selesai pemerahan. 2. Pemindahan kandang dan metode cek. Kandang sapi fresh adalah kandang yang digunakan memelihara sapi sudah melahirkan. Pemindahan sapi dilakukan selesai pemerahan. Fasilitas kandang sapi fresh diantaranya tempat pakan, tempat minum, bedding pembatas, dan liter dari pasir. Metode cek adalah penanganan setelah kelahiran untuk mendeteksi adanya penyakit metritis. Pengecekan dilakukan pada sapi setelah melahirkan 3 hari setelah melahirkan sampai sembuh. 3. Melakukan manajemen pengendalian reproduksi postpartum, yaitu mengecek selama 14 hari setelah melahirkan, baik kelahiran normal ataupun distokia. Pengecekan dilakukan apakah ada leleran yang abnormal, siklus estrus tidak teratur, tidak menunjukkan estrus setelah 50 hari melahirkan, dikawinkan sebanyak 3 kali tidak jadi kebuntingan, dan dilakukan pemeriksaan kebuntingan setelah 2 bulan dikawinkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi peradangan uterus. 4. Waktu yang tepat untuk mengawinkan ternak pasca melahirkan. Setelah melahirkan ada proses involusi uteri atau kembali normalnya ukuran uterus ke ukuran sebelum bunting. Setelah involusi uteri terjadi birahi pertama. Birahi pertama dilakukan perkawinan. Hal ini bertujuan agar uterus lebih siap untuk melakukan proses reproduksi. Kemudian setelah siklus birahi kedua, ternak sudah dapat dilakukan perkawinan. Tujuan dikawinkan pada siklus birahi kedua selain kesiapan saluran reproduksi juga untuk memperpendek calving interval agar tidak terjadi kerugian ekonomi yang ditimbulkan baik biaya pemeliharaan maupun biaya tenaga kerja akibat terlalu lamanya dikawinkan kembali setelah melahirkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pedet pasca lahir. Yang pertama, memeriksa saluran pernapasan sesegera mungkin. Di langkah ini kita harus membersihkan pedet dari lendir yang ada di tubuhnya, terutama di bagian hidung dan bagian mulut. Yang kedua, memotong tali pusar, kita sisakan 2 cm dari pangkal pusar, lalu kita berikan desinfektan berupa yodium tintur 10% untuk mencegah terjadinya keradangan. Yang ketiga, memberikan kolostrum dari induk setelah 1 jam melahirkan. Yang keempat, kita pisahkan pedet dari induknya dengan membuatkan kandang khusus untuk pedet. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.